البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis ke berapa kan? 45. Oh, setelah berarti. Baik. Al-hadisul khamis wal arba'un haddatsanal Hasan ibnu Sabbah qala sami'a Ja'far bin Aun qala haddatsana Abul Umais qala akhbarana Qais ibnu Muslim an Tariq ibn Shihab an Umar bin al-Khattab radhiyallahu an, artinya Umar, anna rajulan minal yahud qala lahu ya amiral mu'minin, ada seorang lelaki dari Yahudi yang mengatakan, wahai amirul mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, ada suatu ayat di dalam kitab kalian yang kalian sering membacanya. Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat, seandainya ayat ini turun kepada kami masyarakat Yahudi, latakhadna dzalikal yauma ida, pastilah kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Qal ayyu ayah, lalu Umar tanya, ayat yang mana? Qal al yauma akmaltu lakum dinakum, yaitu firman Allah Ta'ala, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah melengkapkan kepada kalian kenikmatanku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Qala Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, kami telah tahu hari itu. Wal makanal ladzi nazalat fihi 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan kami tahu tempat yang mana ayat tersebut turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tatkala Nabi di situ. Wa huwa qaimun bi Arafah, ketika itu, saat itu beliau sedang berdiri di Arafah, yauma Jumu'ah, yaitu pada hari Jumat. Baik. Hadis ini didatangkan oleh Imam Bukhari terkait dengan bab ziyadatul iman wa nuqsanih, pertambahan iman dan kurangnya iman. Dari sisi apa? Dari sisi pembahasan ayatnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari. Inti pendalilannya ada pada ayat tersebut, al-yauma akmaltu. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari guru beliau, yaitu qal di sini haddatsana Muslim, yang setelahnya Al-Hasan ibnu Sabbah, beliau adalah Abu Ali Al-Hasan ibnu Sabbah Al-Baghdadi, dan beliau siqatun sabtun Jalilul Qadr. Sampai-sampai para ulama mengatakan belum pernah kami melihat Ahmad ibnu Hanbal mengagungkan orang seperti pengagungan terhadap Hasan bin Sabbah, karena memang beliau adalah dari Sunni, muhaddis yang Sunni. Jelas rata-rata muhaddis waktu itu Sunni, tetapi saking kuatnya nampak kecintaan beliau kepada sunnah dan kebencian beliau pada bid'ah, maka beliau dikatakan sebagai apa? Seorang Sunni. Dan memang siqatun sabit, nilainya tinggi sekali, hafalannya hebat, dan juga beliau orang yang sangat agung. Nah, ini gurunya Imam Al-Bukhari, Abu Ali. Qala sami'a Ja'far bin Aun, Al-Hasan bin Sabbah mendengar dari Ja'far bin Aun, Abu Aun, Ja'far bin Aun Al-Kufi, siqatun sabit. Tadi Baghdad, sekarang Kufah. Qala haddatsana Abul Umais. Abul Umais adalah Utsbah bin Abdillah Al-Kufi, siqatun sabitun juga. Qala akhbarana Qais ibnu Muslim. Qais ibnu Muslim ini adalah kalau tak salah Abu Abdillah. Qais bin Muslim Abu Abdillah Al-Kufi, siqah. An Tariq ibni Shihab. Tariq ibnu Shihab Abu Abdillah juga, dan beliau adalah Al-Kufi, dan beliau melihat Rasulullah SAW tatkala beliau masih kecil, namun beliau tidak mendengar dari Nabi. Karena apa? Ini sahabat yang sangat kecil, belum sempat mendengar ilmu dari Nabi, tapi sahabat. Meriwayatkan dari para khulafaur rasyidin. Nah, di antaranya adalah Umar ibn al-Khattab ini.
Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau adalah Abu Hafs Al-Qurashi Al-Madani, ma'ruf Amirul Mukminin dengan manakib yang banyak sekali, keutamaan banyak sekali. Setan lari, walaupun jalannya luas, setan lari, tak berani satu jalan dengan Umar. Sebelum masa jahiliyah dia musuh Nabi ya. Iya, memang hasil dari apa? Berita yang keliru, beliau membenci Nabi Muhammad SAW. Setelah membaca isi Quran yang dibawa oleh adiknya, mulai sadar ini jelas bukan ucapan manusia dan seterusnya. Setelah itu masuk Islam di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Setelah itu jadi pembela Nabi yang terkuat. Tatkala Nabi mau hijrah, maka Umar minta izin hijrah lebih dulu. Banyak sahabat yang disiksa, dihalangi untuk hijrah karena orang-orang kafir khawatir kalau mereka hijrah nanti di luar Islam tersebar. Makanya orang-orang dilarang hijrah. Tapi di dalam Mekah juga selalu ditindas. Maka Umar mengumumkan, besok saya mau hijrah, siapa nak mati sila menghadang. Enggak ada yang berani. Enggak ada yang berani. Baik. Nah, nanti kalau umur kita panjang, insya Allah kita akan lewati cerita dari Ibnu Umar tentang ayahnya dalam Sahih Bukhari ini. Ada orang yang ketika Umar mengumumkan masuk Islam, orang-orang takut, tetapi orang-orang membawa pasukan banyak untuk melawan beliau. Sejak setelah subuh sampai zuhur, baku pukul terus menerus. Berapa jam? 6 jam. Akhirnya semuanya sama-sama letih. Baku pukul. Apa istilahnya, saling berkelahi, baku tumbuk. Bertempur. Ya. Bertempur. Iya. Dengan Umar. Iya. Umar sendirian. Nah, mereka satu pasukan. Akhirnya beliau terduduk letih. Mereka juga letih, tapi mereka masih mampu berdiri. Orang banyak. Terus Umar mengatakan, sila kalian berbuat sesuka kalian. Demi Allah, nanti kalau jumlah kami sudah ada 300 orang, Allah yang akan menentukan antara kami dan kalian. Kalam Umar memang kalam yang ada taufik dari Allah Ta'ala. Akhirnya terbukti waktu perang Badar, 300 melawan jumlah yang lebih banyak kalah. Nah, inilah Umar. Waktu orang lawan Umar tuh. Nggak tahu, sekumpulan. Nanti akan kita lewati hadisnya itu di Sahih Bukhari. Kuat sekali, walaupun tak pakai tenaga dalam. Tapi kita masuk ke hadis ini. Anna rajulan minal Yahud, ada seorang lelaki dari Yahudi. Ini riwayat di sini. Adapun nanti di dalam kitab yang lain, tapi dalam Sahih Bukhari juga akan disebutkan bahwasanya lafadznya adalah sekumpulan orang dari Yahudi. Berarti sebenarnya orangnya itu banyak. Berarti siapa laki-laki yang disebutkan secara khusus? Nah, ini diriwayatkan hadisnya, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam tafsir beliau, At-Tabari dalam tafsir beliau, dan At-Tabrani di dalam Al-Awsat, dan juga Musaddad di dalam Musnad beliau. Kesimpulannya orang ini adalah Ka'ab al-Ahbar yang memang nanti masuk Islam di hadapan Umar bin Khattab. Jadi boleh jadi memang mereka rombongan, sekumpulan orang Yahudi datang, lalu yang menjadi juru bicaranya adalah Ka'ab al-Ahbar. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sanadnya anak periksa, sanadnya kesimpulannya memang apa? Hasan. Hadis itu hasan. Jadi lelaki dari Yahudi ini adalah Ka'ab al-Ahbar, Ka'ab ibnu Mati al-Ahbar. Dia soduk, nanti di dalam riwayatnya statusnya adalah soduk. Sahabat Rasul. Dia pendeta, tak jumpa Nabi. Nah, masuk Islam di hadapan Umar. Ini Ka'ab al-Ahbar. Ya, ini di zaman Umar. Tayyib. Kata dia, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum, ada satu ayat di dalam kitab kalian. Kata sebagian pensyarah, kalau tak salah Anda dapatkan dari Al-Karmani, yaitu ini min babi ta'zim, yaitu ayatun azimah. Karena kita tahu sebenarnya ini mubtada, asal mubtada adalah ma'rifah. Kenapa dibuat nakirah? Maka boleh jadi min babi ta'zim. Ada sebuah ayat yang besar di dalam kitab kalian yang sifatnya taqra'unaha, kalian membacanya. Lau alaina ma'syarul yahud, seandainya kepada kamilah, kami yaitu masyarakat Yahudi. Al-ma'syar, ma'syar ini adalah jama'atun minal qaum lahum sya'nun wahid, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani dan lain-lain.
Dan dijelaskan juga oleh pengarang Umdatul Qari, siapa itu? Al-Aini, Al-Qadhi Al-Aini. Mahsyar ini adalah sekumpulan orang yang karakternya sama. Seperti sekarang ini, masyarakat Yahudi, karakternya memang karakter pengikut agama Yahudiyah. Sekarang Yahudi itu siapa? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang namanya Yahud. Al-Yahud ini adalah kumpulan orang-orang Yahudi, yaknya hilang. Ini jamak. Dan dia nisbatnya adalah al-khilaf. Ada yang mengatakan dari hada, artinya mala, yaitu condong, menyimpang dari agama Musa. Atau boleh jadi yaitu menyimpang dari agama yang benar. Atau boleh jadi mereka meniatkannya adalah yaitu memesong dari kesalahan kepada kebaikan. Ada yang mengatakan ini dari hada yang artinya adalah taba, bertaubat, hudna ilaik, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf, kami kembali kepadamu, lalu dipanggil sebagai Yahudi. Ada yang lain mengatakan ini adalah ta'rif dari Yahuda bin Ya'qub, yang dikatakan sebagai anak sulung dari Nabi Ya'qub. Dia Yahuda, dalam bahasa Arabnya bukan za tapi pakai da, Yahuda. Akhirnya terkenalnya seperti itu, Yahud. Dan itu yang Allah abadikan dalam Quran, istilahnya al-Yahud. Apa beda Yahudi dengan Bani Israel? Sebenarnya sama. Intinya sama. Baik. Cuma kalau Bani Israel itu dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Kalau Yahud dinisbatkan kepada anak sulungnya Yakub. Intinya sama aja sebenarnya. Nah, kesimpulannya kata Al-Hafidz, Yahudi adalah orang-orang yang mengikuti agama Nabi Musa. Intinya itu. Baik. Seandainya ayat tadi turun kepada kami masyarakat Yahudi, latakhadna dzalikal yauma ida. Pastilah kami jadikan hari itu sebagai tempat, sebagai waktu perayaan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, di sini ada isyarat kebiasaan buruk Yahudi, yaitu suka membuat perayaan tanpa memakai wahyu. Apa yang disukai? Oh, ini hari besar, ya sudah kita buat perayaan. Oh, ini hari besar juga, kita buat hari cuti, hari raya juga. Ini tradisinya orang Yahudi, membuat syariat sendiri-sendiri, membuat hari raya sesuka hatinya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari, di sini ada isyarat kita dilarang mengikuti jejak mereka. Tidak boleh untuk membuat hari raya sesuka hatinya. Tapi memang itulah kesukaan Yahudi. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti di sini orang Yahudi walaupun mereka musuh kita, mereka Allah takdirkan untuk menunjukkan kepada suatu pundi-pundi perbendaharaan yang dimiliki umat ini dan tidak dimiliki oleh agama lain, yaitu adanya tansis, adanya ketetapan dari langit, dari zat yang ada di langit, bahwasanya agama ini telah sempurna. Baik, maka sehingga orang Yahudi sampai merasa dengki. Kenapa ayat itu turun kepada Bani Ismail, bukan kepada Bani Israel? Mereka dengki. Seandainya ayat itu turun, kita tambah satu lagi waktu hari raya. Baik. Maka kemudian Umar bertanya, ayo ayat yang mana itu? Dibahas sebenarnya, kalimat ini pun dibahas oleh Al-Karmani. Sebenarnya ada kalimat yang lain, yaitu mahiyya hadhil ayah misalkan, atau madza turiduna min tilkal ayah. Maksudnya ayat yang mana? Tapi seluruh pola itu tidak dipakai. Yang dipakai adalah ayu ayah. Ini lit ta'yin wal ihtimam. Pertanyaan ayu ayah walaupun dia pendek sekali, ini lebih kuat daripada kita menanyakan ma tilkal ayah. Maknanya dalam bahasa kita sama, tapi di dalam sastra Arab lain. Nah, Umar menggunakan pola yang sastranya tinggi, ayu ayah, menunjukkan ta'yin dalih dan ihtimam, minta penentuan, dan Umar mengambil berat. Ayat apa yang kalian maksudkan itu? Yaitu ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Baik. Sekarang kita lihat kenapa ayat ini sampai membuat dengki orang-orang Yahudi.
Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, demikian pula yang sebelumnya yaitu Ibnu Battal dalam dalam syarah Sahih Bukhari beliau, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini ketetapan yang sangat agung, yaitu syariat agama kalian ini telah aku sempurnakan. Berarti kalau disempurnakan berarti memang ini sudah yang terbaik. Kemudian wa atmamtu alaikum nikmati, aku telah melengkapkan untuk kalian kenikmatanku. Berarti ini tansis kedua tentang agungnya umat ini dan agama ini. Betul-betul nikmat untuk kita sudah lengkap. Maka barang siapa memilih kitab suci yang lain, atau memilih agama yang lain, atau memilih ikut nabi yang lain, berarti dia telah memperbodoh dirinya sendiri. Dia merugikan dirinya sendiri. Agama sempurna tidak diambil, nikmat yang lengkap tidak diambil, ini rugi. Berarti apa yang dia ambil? Yaitu agama yang cacat dan kenikmatan yang kurang. Ini bodoh sekali. Wa raditu lakumul Islam madina, inilah kesimpulannya. Aku telah meridhai untuk kalian Islam ini sebagai agama kalian. Baik, tatkala ayat ini turun kepada Nabi SAW, kata Ibnu Battal, tahulah kita tentang agungnya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Betul-betul dia agama yang Allah ridhoi, sebagaimana dalam ayat yang lain, innad dina indallahil Islam, agama yang di sisi Allah hanyalah Islam. Baik. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama untuk dia, maka amalannya tidak akan diterima. Tidak akan diterima amalan darinya itu, dan dia di akhirat termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah, ini memang orang yang salah memilih agama, salah memilih arah. Baik. Umar mengatakan, qad arafna dzalikal yaum, kami telah tahu hari itu. Di dalam kalimat yang pendek ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga sebelum beliau yaitu Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, seakan-akan Umar mengatakan la nuhmilu dzalikal yaum, kami tidak menyepelekan, kami tidak menyia-nyiakan hari itu. Maka dikatakan qad arafnya, kami sudah tahu, yaitu kami tidak menyia-nyiakan dan tidak memandang rendah nilai hari tersebut. Tapi kenapa kami tidak membuat perayaan seperti yang kalian bayangkan? Karena ini memang sudah hari raya. Hari itu adalah hari raya, bahkan gabungan dari dua hari raya. Wal makanal ladzi nazalat fihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami juga tahu tempat di mana surat itu turun, ayat itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Battal, ini menunjukkan keagungan Nabi SAW. Ayat yang menunjukkan sempurnanya Islam turun kepada beliau, menunjukkan agama beliau lah yang sempurna, agama yang lain tidak demikian. Nah, ini keuntungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW dan keutamaan umat ini. Karena walaupun ayat itu turun pada Nabi, tetapi khitabnya untuk jamak, dinakum, alaikum, lakum, untuk kalian, wahai orang yang menjadi umat Muhammad. Maka pegang teguh nikmat tadi itu. Wa huwa qaimun bi Arafah, ketika itu beliau berdiri di Arafah. Nah, itulah waktunya, yaitu tanggal 9, tarikh 9 Dzulhijjah, yang mana ini juga termasuk dari hari raya, yang mana Rasulullah SAW mengatakan yaumu Arafah wa yaumun nahar wa ayyamut tasyrik iduna ahlul Islam. Jadi ini memang hari raya, yaitu hari Arafah, kemudian hari Nahar yaitu Idul Adha, dan hari Tasyrik itu memang hari rayanya kita umat Islam. Jadi itu memang sudah hari raya. Baik, kemudian Yauma Jumu'ah, dalam riwayat yang lain Yaumal Jumu'ah, yaitu di hari Jumat. Nah, ini juga hari raya, dia hari raya usbu'i. Jadi dua-duanya memang hari raya, sebagaimana dalam hadis yang Hasan li ghairi, hadis Abi Hurairah dan lain-lain, kesimpulannya dia adalah Hasan li ghairi, hari Jumat Rasulullah menamakan itu sebagai Yaumul Id. Jadi itu memang sudah hari raya.
Baik, makanya diriwayatkan oleh para ulama, para muhaddisin kembali ke hadis tadi juga sebenarnya, hadis tentang Ka'ab al-Ahbar. Tatkala Ka'ab al-Ahbar mengatakan ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ayat ini memang turun di 2 hari raya kami, kata Umar, yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Waktunya tepat tanggal 9 hari Jumat. Maka itu adalah gabungan 2 hari raya. Jadi kami umat Islam sama sekali tidak meremehkan hari turunnya ayat tersebut. Namun dengan rahmat Allah, tanpa kami membuat perayaan sendiri, Allah menurunkannya tepat di hari raya, menunjukkan agungnya ayat tersebut. Bahkan gabungan dari 2 hari raya. Jadi ini rahmat Allah untuk umat ini. Tak perlu letih-letih membuat perayaan sendiri. Allah sudah menurunkan ayat itu tepat di 2 hari raya. Dan juga datang dengan sanad yang hasan dari yaitu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain, kesimpulannya hasan dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu anhu tatkala menafsirkan hadis ini dan mendengarkan ucapan orang Yahudi, maka menafsirkan ayat tadi, maka Ibnu Abbas mengatakan memang ayat itu turun di hari raya kami, yaitu Yaumul Arafah, Yaumal Jum'ah. Baik. Kesimpulannya apa sekarang? Apa kena-mengena antara turunnya ayat tersebut dengan pembahasan bab kita, iman itu bertambah dan berkurang? Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan sebenarnya beliau menukil dari Al-Karmani, yaitu ayat ini turun di akhir hayatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di tahun 10 Hijriah, tatkala Nabi berhaji itu. Dan itu adalah akhir-akhir dari turunnya syariat. Kita tahu syariat haji turunnya adalah tahun 9. Nah, setelah itu turun. Kemudian Nabi melaksanakan haji tahun 10. Dan syariat yang terkait dengan halal haram memang berhenti turun wahyu tentang itu pada tanggal 9. Jadi ini memang sudah puncak tertinggi, kemuncak dari dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang itu sudah di kemuncak kesempurnaannya. Ya, dari sinilah maka Imam Bukhari membuat dalam bab ziyadatul iman. Betul-betul imannya Nabi dan para sahabat sudah mencapai tambahan yang paling sempurna. Nah, berarti sebelum hari itu, sebelum penyempurnaan syariat, iman itu dari sisi itu ada semacam kekurangan karena syariat belum sempurna. Nah, dari sinilah kita tahu iman itu memang boleh bertambah, boleh berkurang, boleh sempurna, boleh cacat. Dari sudut pandang yang itu tentunya. Dan ini bantahan kepada orang Murji'ah yang mengatakan iman adalah satu kesatuan, tidak berkurang dan tidak mungkin cacat dan sebagainya. Kalau hilang ya hilang total, jadi orang murtad. Tidak mungkin berkurang. Nah, dibantah dengan dalil-dalil ini semua. Iman sahabat bertambah terus-menerus. Dalam artian dengan turunnya ayat dan mereka selalu mengimani ayat yang baru, sehingga iman terus bertambah. Nah, apa yang mungkin bertambah mungkin juga mengalami kekurangan. Tayyibillahuna wallahu a'lam. Maka dalam pemeriksaan 1/100 kira bagaimana proses Kalau yang mana? Masalah iman dalam pemeriksaan. Iya, tapi Allah Maha Baik. Istilahnya ya memang masuk ke penjara dulu, tapi lama-lama dikeluarkan juga. Masih ada 1% itu ternyata tidak disia-siakan. Allah Maha Baik. Betul-betul sebesar zarah pun boleh keluar dari neraka. Iya. Nah, kalau ukuran manusia reject. Ternyata Allah tidak demikian. Ia menghukum tapi suatu saat diberi syafaat. Allah Maha Baik. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.